Jadi para social relationship ini sebenarnya kan suatu hubungan sepihak antar seorang penggemar fans dengan orang yang digemarinya, idolanya gitu. Segala sesuatu bisa berlangsung dengan baik, bisa menjadi sesuatu hal yang positif, tetapi kalau berlebihan, maka ini akan menjadi sesuatu yang bersifat negatif dan merusak. Kita sendiri ketika mengagumi orang, tentu kita juga harus mempergunakan nalar dan akal sehat kita. Dan yang terpenting adalah ketika kita mengalami sesuatu yang berlebihan, misalnya hal-hal yang negatif, jangan sungkan juga dan jangan ragu juga untuk datang. Hanya sekedar sharing barangkali pada profesional kesehatan, baik itu secara umum ya, secara umum ataupun profesional kesehatan mental. Nah, jadi tetap akan saya katakan no health without mental health juga jadinya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Bersama saya Saifuddin Nasution di acara Seksi Ansetas PPPDS KJI. Dan tidak asing lagi nih, Dokter Wijaya. Selamat. Apakah kabarnya hari ini baik-baik aja, Dokter? Mantap. Oh, mantap jiwa ya, Dokter. Mantap jiwa. Seksi Ansetas kan selalu mantap jiwa. Benar sekali, Dokter. Dan pada hari ini dokter kita kedatangan Dr. Wijaya Taufik TG, Magister Kedokteran dan Spesialis Kedokteran Jiwa. Dan ini menarik sekali ini dokter, pembahasan kita tentang parasocial relationship. Dan mungkin sekarang ini sudah banyak ya dokter, beberapa orang yang mungkin tanpa dia sadari ini memiliki parasocial relationship. Jadi sebenarnya apa sih parasocial relationship ini dokter? Jadi parasocial relationship itu sebenarnya kan hubungan sepihak ya. Oh, hubungan sepihak. Iya. Jadi orang selalu kalau menilai satu relationship itu kan selalu ada yang pihak yang disenengin dan ada juga pihak yang hanya sebagai pasif ya. Nah, kalau hubungan yang benar kan aktif dan aktif. Benar. Kalau parasocial relationship itu hubungan antar dua individu, di mana individu yang pertama itu dia ngerasa aktif banget, seneng banget dengan segala usaha, dengan segala perbuatan untuk mendapatkan perhatian dari pihak yang kedua. Tapi pihak yang kedua ini sama sekali nggak tahu. Mana sekali nggak tahu ya dokter. Nggak tahu. Iya. Jadi cinta bertepuk sebelah tangan kayak gitu ya dokter, bisa dibilang. Apakah dia jadi cinta? Oh, belum tentu juga. Dan tadi dokter bilang ada yang aktif dan ada yang pasif kan dokter. Ini yang aktif arti kata berarti memang si penontonnya atau pengagumnya ini yang terus-terusan aktif. Dan dia itu sebenarnya ada nggak sih dok bagian-bagiannya dari itu, atau mungkin ada perbedaan misalnya para social relationship A, B, C gitu dokter? Ya, jadi biasanya kan ini perilaku seseorang yang mengagumi idola tertentu. Ya. Jadi kan dia bertepuk sebelah tangan, idolanya sama sekali nggak tahu tuh. Nah, orang yang melakukan itu, yang mengalami para social relationship ini, biasanya sih dia bisa mengagumi orang tertentu, sosok tertentu, baik orangnya itu benar-benar ada ataupun fiksi. Fiksi juga bisa ya? Bisa. Contoh, seseorang yang mengagumi Taylor Swift misalnya. Jadi dia pertama sekali dia akan kepoin tuh. Iya benar. Dia akan lihat tuh jadwal manggungnya kapan, kesukaannya apa, ya hobinya apa, jalan dengan siapa, putus dengan siapa, dia cariin semua. Nah itu tahap 1 atau derajat pertama. Makin lama kondisi ini kadang-kadang mau memberat. Dia mulai merasa adalah sesuatu yang dijawab atau dibalas
sama sosok idolanya. Dia ngerasa dia itu adalah pacarnya, dia itu orang terdekatnya, sahabat karibnya. Padahal kan cuma idolanya. Idolanya, padahal nggak tahu juga idolanya. Nggak tahu, nggak ngerti. Nah, sampai yang pathological ada juga. Sampai dia udah merasa, ini milik saya. Jadi posesifnya sangat tinggi sekali. Memang kalau kita lihat dokter, saya pun pernah baca berita juga kan dokter, bahwa kalau misalnya netizen yang di Korea itu lebih, malah ya dokter bilang tadi, lebih agresif mereka. Betul. Ya kan, lebih mau menginikan, sampai datang lagi ke rumah artisnya, kok perilakunya berbeda. Itu sebenarnya baik nggak sih untuk mereka itu dokter seperti itu? Ya, segala sesuatu itu kan seperti koin ya. Iya. Ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Nah, ketika kita berbicara tentang sisi positifnya, tentunya baik ya. Ketika kita melihat satu sosok idola, kita ngerasa idolanya ini luar biasa. Nah, talentanya banyak. Dan ini mendorong kita untuk ngikuti jejaknya. Ya, kita menjadikan dia sebagai satu support system yang positif, sebagai motivasi yang positif. Ada juga yang membuat, sosok idola saya dia, gitu. Nah, saya melihat dia ketika di panggung, ketika berada di menjadi sosok populer, ya sangat percaya diri. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dia juga belajar untuk lebih percaya diri. Jadi itu sosok positifnya, malah mendorong seseorang untuk lebih maju, berkembang, ya, dengan mengidentifikasi dari sisi yang positif ya, sosok idolanya. Nah, itu yang terjadi dan banyak loh. Sekarang ini kan lagi rame. One Piece, misalnya kalau sosok fiksi ya. Oh iya, nakama nggak dok? Saya nakama. Nakama fiksi itu tuh. Iya, One Piece, Naruto. Bener. Ya kan, bahkan kalau kita lihat tuh Naruto sampai ada yang cosplay dan sebagainya misalnya. Iya dokter, kalau kita lihat ya dok, kalau fiksi itu pun saya pun jadi teringat juga nih dokter. Itu dia. Kalau kita lihat juga kayak misalnya di karakter One Piece itu contoh fiksinya itu adalah Zoro itu kan dok. Dia mau misalnya dia itu mau berkorban demi teman-temannya, tapi tanpa dia mengeluh memang itu jadi hal yang positif sebenarnya kalau kita lihat dari sisi itu ya dokter ya. Betul. Kalau sisi negatifnya ini dokter, menurut dokter itu bagaimana dokter? Nah, sisi negatifnya kan kadang-kadang muncul agresivitas. Contoh nih, kalau kita melihat sosok yang disenengin itu seneng sama orang lain. Misalnya, si Taylor Swift misalnya, ya dia break up sama pacarnya, kita ngerasa seneng dan kita agresif, kita ngejar agresif. Nah, kalau kita lihat tuh dokter, kalau ada artis tuh yang lagi manggung, lagi konser misalnya, ada penggemarnya itu sampai yang narik-narik ya, sampai naik ke atas. Atau misalnya kalau di lapangan bola, kita ngelihat tuh ada sosok penonton yang lari sampai ke tengah-tengah lapangan. Iya benar dokter. Untuk foto ya. Sampai saya kan pernah lihat Ronaldinho ya kan. Jadi sampai dia mengelak dokter untuk berfoto sendiri sama idolanya. Betul. Berarti memang ada juga sisi negatif yang perlu kita wati-wati juga di sini ya dokter. Dan kalau begitu dokter, sebenarnya mereka itu menyadari nggak sih dokter kalau bahwa sebenarnya ini aku sudah, jadi tadi dokter bilang sampai agresif. Apakah seseorang dengan para social relationship ini menyadari dirinya itu sebenarnya nih, aku ini sudah tahap agresif nih, bagaimana nih, atau bagaimana dokter? Ya, kadang-kadang nggak disadari. Tanpa disadari. Nah, seperti orang yang menyenangi sosok tertentu, ya, terobsesi, terfokus, segala sesuatu dilakukan untuk mendapatkan perhatian dari sosok idolanya, sosok idolnya. Nah, dia nggak tahu. Pokoknya dia masih bermain dengan pikirannya,
saya senang loh sama si Anu. Ketika ada yang menghalangi malah dianggap sebagai penghalang, perintang. Nah, ada orang-orang di sekitar yang misalnya memiliki kesenangan yang sama terhadap sosok idolanya, malah dianggap sebagai saingan, permusuhan. Nah, jadi dia nggak tahu, dia nggak sadar kadang-kadang. Bahkan dia nggak sadar sendiri ya dok. Maksudnya ini sudah ada masalah ini ya dok. Dan sebenarnya dengan hubungan parasocial relationship ini kan dokter, apakah ini bisa nanti berdampak dengan kesehatan mental mereka kalau mereka terus-terusan seperti itu? Pada titik tertentu pasti akan berpengaruh. Oh, pada titik tertentu pasti ada pengaruhnya. Pasti ada pengaruhnya. Kalau saya boleh tahu apa yang mungkin berakibat apabila mereka terus-terusan seperti itu, dok? Kalau pada titik awal tadi dia sekedar kepo ya, pengen tahu jadwal manggung, ya, ulang tahunnya kapan. Nah, itu kan belum sesuatu yang patologis. Betul. Nah, tetapi ketika dia mulai merasa, ini pacar saya, dia seneng loh sama saya, ini punya loh perhatian tertentu sama saya. Nah, akhirnya apa? Bisa muncul permusuhan, bisa muncul satu keyakinan yang salah. Jadi kita khawatir juga kan? Iya, benar sekali. Takutnya jadi perbuatan kriminal ya. Kriminal. Kayak tadi itu yang di Korea itu, bahwa ada yang cerita malah dia sampai ke rumahnya, ya. Sangat membahayakan sekali berarti. Seolah-olah meneror kan? Iya. Mungkin kalau ada kita aja pun pasti takut juga ya dok ya. Tergantung siapa yang neror. Iya benar juga sih. Tergantung saking dok. Kalau impulsi neror ya seneng aja. Oke dok ya. Mungkin ini dok, kalau tadi dokter bilang kan mereka nggak sadar, apakah orang lain bisa melihat perubahan perilaku terhadap orang yang parasosial ini dokter? Orang lain tentu mengerti. Nah, orang yang mengalami parasocial relationship ini kadang-kadang dia kan tidak tahu. Tapi orang di sekelilingnya itu mulai bisa merasa aneh. Merasa ada yang salah, misalnya kalau dia dalam derajat yang berat ya. Nah, ini aneh nih. Ini nggak benar nih. No, ini udah ada perubahan perilaku, perubahan sikap. Maaf, kadang-kadang udah ada perubahan pada proses pikirnya malah. Orang-orang sekitarnya akan tahu. Tapi apakah orang sekitarnya itu berani ngomong nih, kamu itu bermasalah loh. Nanti takutnya nunuk aja gitu. Iya. Kalau dia jelas ketangkap basah, misalnya dia melempar atau apa dilakukannya untuk sama artisnya itu, idolanya, mungkin bisa dilihat ya dok ya. Tapi kalau misalnya nggak ada bukti, mau apa yang dibilang gitu ya. Nah itu ribet juga jadinya dok. Jadi kan dok, kalau misalnya seperti itu, misalnya sih saya udah ada menemukan ciri-ciri yang dokter bilang tadi, yang sudah mulai agresif, itu apa sih yang harus saya lakukan ini yang terbaik untuk teman saya itu yang mungkin mempunyai parasocial relationship ini dokter? Yang pertama tentunya pendekatan lah ya. Kita dekatin dia, ya mungkin kita ingatkan lagi, kamu itu kayaknya sudah terlalu dalam ngefansnya pada si Anu. Ya. Mungkin ayo kita mulai move on yuk, dengan fokus pada hidupnya kita, dengan fokus pada dirinya kita, kemajuan dari perkembangan dari diri kita. Nah, kalau nggak mau, ya mungkin kita bawalah ya, bagaimana caranya kita bujuk ke profesional kesehatan tentunya. Berarti kalau sudah mulai agak kita lihat agresif, kita bisa bawa ke profesional kesehatan mental ya dokter. Betul. Ya menarik sekali ini dokter pembicaraan kita. Cuma waktu juga dokter yang memisahkan kita kan dok. Mungkin untuk ada kata-kata untuk teman-teman yang di rumah dokter,
untuk kita dapat mencegah sifat yang parasosial yang negatif ya dok, karena tadi dokter bilang ada juga hal yang positif dari parasocial relationship ini. Mungkin ada pesan-pesan di rumah dokter? Ya, jadi parasocial relationship ini sebenarnya kan suatu hubungan sepihak antar seorang penggemar fans dengan orang yang digemarinya, idolanya. Gitu. Segala sesuatu bisa berlangsung dengan baik, bisa menjadi sesuatu hal yang positif, tetapi kalau berlebihan, maka ini akan menjadi sesuatu yang bersifat negatif dan merusak. Kita sendiri ketika mengagumi orang, tentu kita juga harus mempergunakan nalar dan akal sehat kita. Dan yang terpenting adalah ketika kita mengalami sesuatu yang berlebihan, misalnya hal-hal yang negatif, jangan sungkan juga dan jangan ragu juga untuk datang hanya sekedar sharing barangkali pada profesional kesehatan, baik itu secara umum ya secara umum ataupun profesional kesehatan mental. Nah, jadi tetap akan saya katakan no health without mental health juga jadinya kan. Benar-benar sekali. Jadi nggak usah ragu teman-teman yang di rumah untuk datang ke profesional kesehatan mental, karena kita sih sebenarnya sharing-sharing juga ya dokter. Betul. Ya. Nggak kita menjudge, malah kita jarang sekali saya rasa profesional kesehatan mental itu menjudge seseorang gitu kan. Terima kasih dokter atas kehadirannya dok. Dan mungkin ada teman-teman nih yang di rumah ini dok pengen menjumpai dokter, bisa di mana dokter? Ini di depan kita, klinik utama Binatma. Selain Binatma ada lagi dok tempat yang lain? Rumah Sakit Siloam. Rumah Sakit Siloam. Terima kasih dokter, dan akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa.